Mungkin lu bakal bertanya-tanya ke arah mana konten gue ini. Tapi apa salahnya mencoba? Selamat datang di Planet Jupiter. Hai, gue Bagus Gemilang Arda. Kali ini gue mau bacain ya sebuah novel yang berjudul Krayon Patah. Dari novel ini mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Langsung aja masuk ke novelnya. Bagian pertama judulnya Krayon Patah. Berlatar belakang tahun 2030 setelah perang besar berlalu dengan semua kepentingan elit politik di dalam rangka menghentikan pergerakan pasukan revolusi yang mulai mengganggu kepentingan para elit. Semua kepalsuan itu semakin tampak jelas, bukan tidak terlihat tetapi semua terbungkam oleh kekuasaan yang mencekam cukup dalam. Pemerintahan di negara-negara berkembang tidak mampu untuk mengelak dari arus besar yang mendorong mereka mematuhi semua aturan yang dibuat. Semua tipu daya itu tampak sangat menekan kalangan bawah dan semakin membuat sulit semua orang yang identik dengan kemiskinan. Usaha pasukan revolusi seperti krayon patah yang ditorehkan ke tembok dengan keras dan mematahkannya di tengah-tengah torehannya. Krayon itu seperti tanpa arti, mereka terbuang dan tersingkir oleh kekuatan besar dengan mudahnya. Dengan semua pengorbanan ini belum juga mampu menghentikan kekuasaan yang mencengkram negara mereka. Sama seperti negara-negara lain yang berusaha melepaskan dari tekanan itu, mereka dengan mudah dipatahkan dan terlihat tidak berarti. Bukan hanya serangan fisik, mereka juga mempropaganda kenyataan seakan-akan pasukan revolusi lah yang bersalah atas semua kejahatan perang ini. Kejahatan mereka tidak cukup sampai di situ. Mereka menciptakan pasukan hitam agar membuat ketakutan di masyarakat pada umumnya untuk melawan arus ataupun memberontak. Tapi kini perang telah berlalu dan tidak ada kata lagi yang mungkin bisa dikatakan kecuali kesakitan yang banyak. Kesakitan ini adalah luka yang cukup untuk membuat orang banyak belajar tidak ada gunanya berusaha, karena hasil akhir kekuatan uanglah yang menghancurkan semuanya. Di sebuah kota yang hancur akibat peperangan besar itu, puing dan selongsong-selongsong peluru berbaur menjadi satu, membungkus semua kepedihan yang mereka alami. Asap tebal membumbung tinggi. Tampaknya kesedihan yang mendalam meliputi sisa-sisa keluarga yang masih hidup di antara mereka. Ada anak-anak yang menjadi yatim dan istri yang menjadi janda akibat perang besar ini. Seakan mereka hanya menunggu kematian itu datang. Kerusakan cukup parah terjadi di salah satu distrik, yaitu distrik Hagia Sophia. Di sana terlihat dua anak kecil, si kakak laki-laki dan adik perempuannya yang sedang meratapi keadaannya. Si kakak sedang mengais sampah bekas peperangan. Tumpukan puing-puing itu dipilah satu persatu, berharap ada asa yang bisa dipertahankan, cukup sebuah makanan yang bisa mereka masukkan ke dalam perut kecil mereka. Itu sudah sangat membuat mereka merasa beruntung. Di sisi lain, sang adik yang menangis tak berhenti menanyakan di mana orang tuanya. Tanya sang adik, "Kakak, mama di mana? Papa juga di mana, Kak? Aku nggak mau di sini terus. Aku mau ketemu mereka," ujar bocah kecil itu sambil mengusap air matanya yang terus mengalir dari matanya. "Sabar ya, Dek. Kakak juga nggak tahu di mana mereka. Yang penting hari ini kita dapat makan, itu sudah lebih dari cukup," ujar kakak laki-laki itu dengan lembut sambil memeluk sang adik yang terus menangis. "Aku gak mau. Di mana mama?" Tangisnya semakin menjadi-jadi. Dalam hati si kakak bingung
di mana mamanya dan papanya yang hilang tidak ada kabar. Sedangkan kakaknya yang paling tua sudah lebih dahulu meninggalkan keluarga itu, ikut berjuang dengan pasukan revolusi. Dan si kakak berusaha menenangkan adiknya. Tangis sang adik dan perut yang lapar itu sudah cukup membuat mereka merasakan betapa pahitnya hidup di usia muda mereka. Dek, kakak akan berusaha menjaga kamu apapun itu yang terjadi. Kakak gak akan ninggalin kamu. Sabar ya sayang, sambil memeluk adiknya. Sungguh miris di usia mereka yang masih sangat kecil, mereka harus menerima semua kepahitan ini. Akibat keserakan orang-orang besar yang ingin mendapatkan semua tanpa memikirkan keseimbangan tatanan kehidupan. Tapi inilah hidup, semua harus tetap berjalan. Meski terlihat tidak adil, tapi semua harus tetap berlanjut. Walau sesakit apapun itu, walaupun sedikit ada dari sebagian orang berpikir mungkin kematian itu jauh lebih baik.